Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah di bulan Agustus, di minggu pertama. Dan kita akan tetap menjalani kehidupan dengan harapan-harapan yang tentu kita bangkitkan, penuh sukacita, penuh kekuatan di dalam nama Tuhan. Sebab itulah yang akan menguatkan kita melangkah hari lepas hari. Tema kita pada hari ini adalah salah duga. Nah, mungkin kita pernah ya mengalami salah duga, salah langkah. Baiklah, kita belajar dari firman Tuhan, sebab kita ini seorang hamba, kita akan bertanya kepada Tuhan dan mengabdi kepada Tuhan kita Yesus dengan sungguh-sungguh. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami sebagai hamba, kami kurang mentaati perintah Engkau sebagai Tuhan. Kurang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh di dalam kami melayani. Ada banyak waktu kami yang kami pakai cuma untuk kesenangan kami dan kami kurang melayani Engkau dengan sepenuh hati. Ampunilah kami, sekarang biarlah kami mengasihi Engkau dan kami belajar untuk sungguh-sungguh percaya akan cinta kasih-Mu kepada kami. Kiranya Engkau berfirman, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar. Dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang kaya yang tinggal sendiri. Dia sudah cukup umur, di atas 90, dan dia membutuhkan bantuan dari pelayan-pelayan. Istrinya sudah lama meninggal, anak-anaknya juga sudah ada yang meninggal, tinggal cucunya. Tetapi cucunya ada di tempat yang jauh. Nah, orang ini tinggal di rumah besar, lalu dia dilayani oleh 2 orang pelayan. Pada satu hari dia berkata kepada kedua pelayannya. Dia tanya, "Anakmu berapa?" "Anakku 2. Bagaimana sekolahnya?" "Oh ya, dia sekarang sudah agak besar, sedang mengikuti persiapan untuk memasuki perguruan tinggi." "Lah kamu?" "Anak saya 3. Yang besar memang sudah kuliah, tetapi yang nomor 2 dan nomor 3 ini masih kecil dan masih membutuhkan dana. Oleh karena itu saya bekerja di sini," kata pelayan yang satu begitu. Baik. Nah, bapak itu kemudian berkata begini, "Nanti kalau sewaktu-waktu aku mati, kamu sudah saya siapkan warisan. Nah, warisan rumah besar ini sudah saya wariskan untuk cucu-cucu. Jadi nanti akan dijual oleh pengacara, lalu uangnya akan diserahkan pada cucu. Atau kalau cucu yang mau menjaga rumah ini ya silahkan, pokoknya udah ada cucunya. Tetapi ada harta yang aku wariskan kepadamu." Wah, 2 pelayan ini senang banget. Ya, senang banget. Maka mereka mulai melakukan pelayanan dengan sangat baik. Tapi kok setelah setahun, bapaknya nggak mati. Ya, malah panjang umur, sehat. Yang satu ini mulai bosan. Melayani asal-asalan, tetapi ya dia banyak telepon-teleponan, baca WA, kebersihan nggak dijaga, makanan nggak dijaga, dan sebagainya. Tetapi yang satu melakukan dengan tulus hati. Dia katakan, "Aku tidak berharap banyak dari warisan yang Bapak berikan, tapi aku mau melayani sebab aku bekerja di sini dan penghasilanku tiap bulan itulah yang aku jagakan untuk bisa menghidupi keluargaku." Cuma itu. Aku enggak mikir soal warisan, entah kapan itu dapatnya juga. Ya. Jadi dia melakukan pekerjaan sebagai seorang hamba dengan tulus hati, dengan baik, dengan benar, karena dia tahu bahwa dia dapat upah dan upah itulah yang bisa menghidupi keluarganya.
Dia siapkan segala sesuatu keperluan tuannya dengan sangat baik, dengan rapi, makanan disediakan juga dengan baik, selalu dihangatkan, atau kalau bapaknya itu tiba-tiba rewel dan minta ini, minta itu, dilayani dengan baik. Jadi selama kerja dari pagi sampai siang, orang ini mendapat sukacita. Nanti kalau tukar, dia kemudian jaga malam, bapak itu juga merasakan pelayanan yang baik. Ya. Tapi bapak itu nggak banyak omong, diam saja dia. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian sungguh bapak tua ini meninggalkan kehidupan. Nah, setelah dikubur dengan baik, lalu pengacara mulai membuka surat warisan. Ya. Wah, yang males-malesan karena nunggu nggak dapat warisan, akhirnya bersuka cita. Wis, doroku sudah nggak ada, aku dapat warisan, gitu ya. Lalu dia pulang dengan sukacita. Nah, kemudian setelah beberapa hari ketemu temannya, dia tanya, "Kowe entuk apa? Kowe entuk apa?" Gitu ya. "Kamu dapat apa? Kamu dapat apa?" Nah, pelayan yang kurang setia itu dengan bangga mengatakan, "Wah, aku dapat harta lumayan banyak. Ternyata bapak itu sudah membuatkan ini dan ini. Aku bisa nyekolahkan anak-anakku dan aku sekarang bisa sedikit santai. Ya, enggak perlu kerja terlalu berat. Aku bisa punya modal dan sebagainya." Lalu dia tanya kepada temannya, "Kamu dapat apa? Anakmu kan cuma 2. Gitu ya. Apalagi yang satu sudah besar, sudah kuliah hampir selesai, yang satu sudah mulai kuliah. Jadi mungkin kamu lebih sedikit ya." Dan bapak itu mengatakan, "Saya enggak tahu sedikit atau banyaknya. Tetapi ya kalau menurut saya ukurannya cukup besar." "Lalu apa yang kamu dapatkan?" "Saya mendapat separuh dari harga jual rumah besar." Jadi saya memang tidak dibuatkan tabungan atau uang yang saya terima, tetapi rumah besar itu kalau terjual separuh untuk saya. Kaget temannya. "Wah, ndak adil dong kalau gitu." Marah-marah dia. "Aku cuma dapat segini." "Tapi kenapa kamu dapat segitu?" Dia tidak melihat ketidakbaikan, ketidaksetiaan sebagai hamba kepada tuannya. Dia taunya harta, uang, ya, upah yang mau dia terima dengan sangat banyak. Tapi di dalam melayani dia asal-asalan, tidak dengan tulus hati. Nah, Tuhan itu menilai, walaupun Tuhan itu masih sangat baik dengan mengatakan, "Ya sudah, kamu tetap saya beri warisan yang mencukupkan hidupmu. Mungkin ya kamu bisa sedikit kerja dengan santai, tidak perlu terlalu keras karena saya wariskan cukup banyak." Tapi yang satu yang setia, ya, dengan memberikan yang terbaik, ya dia dapatnya juga yang jauh lebih baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, gambaran ini mau mengingatkan pada kita. Seringkali kita juga salah langkah, salah duga di hadapan Tuhan. Kita mengira diri kita ini sudah melayani Tuhan dengan baik. Tetapi mungkin dibandingkan orang lain, kita bukan apa-apanya. Memang kita tidak bertaruh nyawa dalam arti konyol. Ya, ada orang itu yang kepingin, "Waduh, saya nggak takut dah, pokoknya saya melayani saja, mati ya sudah." Betul, kematian adalah bagian dari kehidupan berpelayanan. Tetapi bukan dengan cara yang bodoh. Kita diberi hikmat, kita semua juga akan pulang. Tapi mari kita melakukan pelayanan dengan penuh hikmat, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kebaikan, dengan penuh kejujuran. Jujur di hadapan Tuhan, bahwa memang saya ingin melayani bukan sekedar kesenangan, tetapi inilah panggilan iman saya. Sehingga dengan berhikmat, saya akan melakukan pelayanan. Seperti Bapak yang satu ini, yang baik ini, tugas pagi ya dia lakukan dengan baik. Ketika tugasnya harus malam ya dia kerjakan dengan baik. Kadang-kadang dia memang tidak tidur. Ya. Dia jaga tuannya, dia temani tuannya, ya dia tidur meremelek gitu ya. Tidak pulas seperti biasa yang satu sampai wah pulas sekali. Sampai tuannya kalau membutuhkan pertolongan harus manggil-manggil sampai lama. Kalau yang satu enggak. Ya. Bukan artinya yang satu ini mencari muka, tidak. Dia siap mati untuk melayani tuannya. Artinya kalau dia nggak tidur malam, berarti kan dia bisa sakit. Tapi dia katakan besok pagi aku bisa tidur.
Tuanku sudah tua, aku harus melayani, harus menjaga, sekali waktu dia butuh pertolongan, aku harus siap. Jadi ini adalah hal yang sangat baik. Dia berani tetapi penuh hikmat. Sementara teman yang satu itu asal saja dia melakukan, ya pokoknya tuanku tidur, aku ya tidur. Ya, nanti kalau butuh kan dia bangun, panggil-panggil. Nah, ketika dipanggil-panggil, yang dipanggil nggak dengar-dengar, ya repot. Pernah terjadi beberapa kali katanya tuannya itu sampai ya susah hati karena yang dipanggil-panggil nggak bangun-bangun, dia mungkin mau pipis atau sebagainya, ya susah. Tuan itu mengatakan susah sekali. Tapi ya gimana ya, dipanggil kok nggak denger gitu. Nah yang satu enggak. Yang satu mengorbankan waktu istirahatnya. Mengorbankan dengan penuh hikmat. Ya. Karena apa? Karena dia tahu besok dia masih bisa tidur. Istrinya, anaknya semua mendukung kalau dia giliran jaga malam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai seorang hamba, memang kita harus melayani Tuhan dengan berhikmat. Jangan salah langkah, jangan salah duga. Jangan cuma berpikir warisannya, waduh besok saya dapat warisan di surga, karena itu saya mau ikut Tuhan. Lalu kita tidak melakukan tugas kita dengan baik. Ya akibatnya, ya, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi ya mungkin kekecewaan. Ya, seperti yang dikatakan tadi, Bapak itu ternyata dia bangga dengan dapat uang banyak, tapi dibanding dengan temannya, nggak ada apa-apanya. Sebab sebulan kemudian ketika cucunya itu menjual rumah besar, hasilnya aduh luar biasa. Dia dapat sebagian. Dan cucu itu mengatakan, terima kasih, engkau sudah melayani opaku dengan sangat baik. Aku tambah sedikit ya, upahmu. Dia dapat sebuah mobil juga. Nah, saudara-saudara, orang yang dengan sungguh-sungguh setia, ketulusan sebagai hamba melakukan tugasnya tanpa memikirkan bahwa dia nanti dapat upah berapa. Tetapi dia katakan tanggung jawabku melayani. Tetapi juga dengan penuh hikmat dia lakukan. Karena dia perhitungkan semua dengan baik. Kalau aku malam, jaga malam, nggak tidur, besok pagi masih bisa tidur. Nah sementara teman yang satu, besok pagi dia pulang, dia nggak tidur lagi karena dia bisa jalan-jalan, dia bisa main-main, dia bisa makan-makan. Sebab malam dia tidur pulas. Sementara tuannya menderita, ya, walaupun ada yang jaga. Nah disinilah perbedaannya. Orang yang menjadi hamba di hadapan Tuhan seharusnya juga belajar. Jangan salah langkah, jangan salah duga bahwa Tuhan kita akan memberi yang terbaik, itu benar. Tapi kalau kita tidak melayani dengan terbaik, ya, jangan Anda kemudian kecewa ketika tidak mendapatkan apa yang Anda inginkan. Berhikmatlah di dalam melayani Tuhan. Bukan sekedar menyombongkan keberanian kita. Wah, aku tidak takut. Bukan. Berhikmat. Bagaimana kita harus melakukan pelayanan dengan takut akan Tuhan, dengan sepenuh hati, maka disitulah kita akan belajar menjadi hamba yang baik, yang benar, yang dihargai oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita bersama. Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kembali kita berdoa. Bapa di surga, seringkali kami menduga bahwa kami sudah benar. Karena kami memikirkan segala sesuatu dengan benar menurut kami. Dan kami menjadi kecewa ketika harapan-harapan kami tidak Engkau penuhi. Seringkali kami salah duga, salah langkah ketika kami melayani Engkau. Ampunilah kami. Biarlah sekarang kami berhikmat di hadapan Tuhan, menjadi seorang hamba yang baik dan benar, menjadi seorang hamba yang setia, yang taat, yang mengasihi Engkau dengan tulus, dan Engkau juga akan selalu menopang, menghibur, menguatkan kami. Inilah kerinduan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.